We have to go to the root. We have to go to the cause. Dealing with the condition itself is not enough. And it is because of our effort toward getting straight to the root that people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, hari ini kita akan mereview sebuah buku autobiografi Negro Muslim paling berpengaruh di Amerika, Malcolm X. Buku yang saya review hari ini adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit Ufuk. Yang diterbitkan cetakan pertamanya tahun 2012. Yang menyusun autobiografi ini sendiri adalah Alex Haley, dan sebenarnya buku ini didiktekan langsung oleh Malcolm kepada Alex Haley. Jadi ini buku bisa dibilang hasil wawancara Alex Haley tentang kehidupan Malcolm X. Sebelum masuk ke bagian dalam buku, mungkin saya ingin mengkritisi judulnya, yaitu Sang Negro yang Merevolusi Dunia Islam dan Kemanusiaan. Buat saya, Malcolm X bukan ulama yang kemudian menjadi pembaharu di dalam agama Islam. Beliau adalah seorang pencari kebenaran. Mungkin itu yang cocok. Karena beliau bukan seorang ulama. Walaupun beliau banyak membawa orang masuk ke dalam Islam ketika beliau bergabung di dalam Nation of Muslim. Saya lebih sepakat dengan isi cover yang bagian dalamnya, cover 2-nya. Malcolm X, tokoh reformis Amerika Serikat. Ini benar. Malcolm X dengan gerakannya menyebarkan kepada dunia, menjelaskan kepada dunia bahwasanya kulit hitam tertindas di Amerika. Terjadi rasis terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika. Maka kemudian perjuangan Malcolm X, orang kulit hitam bisa mendapat ruang di Amerika. Buku ini mencapai 800-an halaman dengan kata pengantar sekitar 100 halaman dan kemudian beberapa halaman epilognya. Yang saya paling senang dari buku ini adalah covernya. Covernya sangat bagus sekali, menampilkan wajah close up Malcolm dan bersih sekali dengan kertas yang juga bagus. Nah, saya dapatkan buku ini dulu secara online dari buku kita. Sudah beberapa tahun yang lalu. Dan buku ini sebenarnya layak dibaca dan patut dibaca untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana demokrasi di Amerika itu sendiri. Beberapa bulan yang lalu terjadi penindasan terhadap Floyd. Maka sebenarnya itu sudah berlangsung mungkin ratusan tahun yang lalu di Amerika sendiri. Ini menceritakan keseluruhan kehidupan Malcolm X sejak dia kecil hingga ia menjadi seorang tokoh dan meninggal karena ada orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Malcolm X sendiri lahir tanggal 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska, Amerika. Lahir dari seorang ayah yang juga seorang aktivis gereja yang ingin membawa kembali orang-orang negro ke Afrika. Gerakan ayahnya mempunyai musuh dan ditentang oleh seorang kelompok geng Ku Klux Klan, dan sehingga ayahnya terbunuh
pada suatu malam, sehingga kemudian Malcolm X hidup bersama ibunya, dan setelah itu menghabiskan ketika bersekolah masa kecilnya Malcolm X di panti asuhan, menjadi siswa yang unggul sekolahnya, namun memilih keluar dari sekolah setelah seorang guru kulit putih mengatakan kepadanya bahwa menjadi pengacara yang merupakan cita-citanya terbesar pada saat itu bukanlah sebuah tujuan yang realistis untuk seorang negro. Hal itu membuat Malcolm merasa bahwa dunia orang kulit putih tidak memberi tempat bagi orang kulit hitam. Setelah tinggal di berbagai panti asuhan, pada usia 15 tahun, Malcolm kecil tinggal dan diasuh oleh kakaknya Ella, yang pada akhirnya nanti Ella adalah orang yang menolongnya memberikan bantuan dana untuk Malcolm berangkat naik haji ke Tanah Suci dan berganti nama menjadi Al-Hajj Malik Ash-Shabazz. Ketika Malcolm hidup di Harlem, beliau banyak hidup di jalanan sebagai gangster, kemudian terlibat dalam transaksi obat bius, perjudian, perampokan. Ketika berpindah ke Boston, beliau terlibat serangkaian perampokan yang menargetkan keluarga kulit putih yang kaya. Kemudian ia ditangkap dan kemudian dipenjarakan 10 tahun di penjara negara Charleston. Kemudian di sana bertemu dengan John Bembry yang digambarkannya sebagai manusia pertama yang pernah kulihat menghormati perintah secara total dengan kata-kata. Di bawah pengaruh Bembry, Malcolm X mengembangkan minat yang besar dengan membaca. Selama di penjara, saudara-saudaranya menulis surat kepadanya tentang Nation of Islam, sebuah gerakan keagamaan yang relatif baru, penyatuan dari diaspora Afrika untuk bebas dari dominasi kulit putih Amerika dan Eropa, yang didirikan oleh Elijah Muhammad. Namun, gerakan ini sebenarnya berbeda dengan Islam Sunni yang dianut oleh sebagian besar umat Islam. Ini nanti yang akan membuat Malcolm X sendiri keluar dari Nation of Islam dan kemudian memilih untuk naik haji. Ketika beliau naik haji, beliau menemukan suatu perbedaan dari apa yang diajarkan oleh Elijah Muhammad di Nation of Islam. Ternyata Islam tidak pernah membeda-bedakan umatnya dengan warna kulit dan kebudayaan. Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak membedakan kulit, tapi semua orang yang ingin bertakwa, beriman kepada Allah, maka mereka semuanya menjadi Islam. Hal ini pula yang akan menjadi pertentangan Malcolm X dengan Nation of Islam, di mana setelah pulang haji, Malcolm merubah pemikirannya bahwa tidak semua kulit putih itu buruk. Tidak semuanya kulit putih itu adalah setan dan musuh. Tapi kulit putih juga adalah saudara. Sehingga Nation of Islam sendiri akhirnya menjadi seteru bagi gerakan Islam yang dibawa oleh Malcolm X. Buku ini sangat baik sekali untuk dibaca karena akan menambah wawasan kita tentang Amerika dan kulit hitam, terutama dengan terjadinya peristiwa kematian Floyd yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya buat dari video ini bermanfaat. Silakan komen, share, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you were fortunate to hear him twice. But he does this 5 times a day, and the same God that he says that he expresses the existence of is the God that the Christians profess to believe in themselves, and the God that the Jews believe in. One God, the creator of the universe. The Muslims believe in the God that created the universe, and I think the Christians do, and the Jews do. Now, as long as all of them are talking about the creator, the Jews may call him Jehovah, and Christians may have another name for him. Those who are Arabic speaking refer to him as Allah. Well, we believe in the same God.
Now, as the Muslim religion advances in the United States, are you modernizing it or sticking with the old faiths? For example, the complete segregation of the sexes. I think that everything today on this earth is being modernized. Religious principles and practices, as well as political and other things. Now, when you went to Mecca, this is a very sacred and forbidden city. I tried to get to Mecca myself and certainly didn't make it, not being a Muslim. But how would they accept you as one? You're an American. There are few American Muslims. This is true, and by being an American and not having not being able to speak the Arabic language, I did strike a snag, a very serious snag, but I was fortunate